Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Biologi sebagai Produk, Proses, dan Nilai. Biologi. Biologi berasal dari dua kata, dari bahasa Latin yang terdiri dari bios, yang artinya hidup atau kehidupan, dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Keuntungan kita dari belajar biologi adalah dapat memahami diri kita sendiri dan kehidupan di sekitar kita. Yang berikut meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan pengaruh positif terhadap lingkungan hidup. Biologi sebagai produk. Berdasarkan tingkat organisasi, biologi sebagai produk terdiri dari biomolekuler, biokimia, dan genetika yang mempelajari tentang tingkat molekul. Yang kedua adalah sitologi yang mempelajari tentang tingkat sel. Yang ketiga adalah histologi yang mempelajari tentang tingkat jaringan. Yang keempat adalah anatomi dan fisiologi yang mempelajari tentang tingkat organ dan sistem organ. Yang kelima adalah biologi perkembangan yang mempelajari tentang tingkat individu. Yang keenam adalah biologi populasi, biogeografi, dan genetika populasi yang mempelajari tentang tingkat populasi. Yang ketujuh adalah ekologi dan limnologi yang mempelajari tentang tingkat ekosistem. Dan yang terakhir adalah biologi tropisme yang mempelajari tentang tingkat bioma. Berdasarkan kehidupan kelompok organisme, biologi sebagai produk dibagi menjadi taksonomi, di mana taksonomi ini ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Yang kedua adalah virologi. Virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Yang ketiga adalah mikrobiologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Yang keempat adalah mikologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur. Yang kelima adalah botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang keenam adalah zoologi. Zoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Dan yang terakhir adalah herpetologi. Herpetologi adalah ilmu yang mempelajari tentang reptil dan amfibia. Berdasarkan aspek kehidupan, biologi sebagai produk dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah biologi perkembangan. Biologi perkembangan adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan pada tahap zigot. Yang kedua adalah embriologi. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang embrio. Yang ketiga adalah anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan organisasi sistem pada manusia. Yang keempat adalah fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem berlangsungnya kehidupan. Berdasarkan kelompok ilmu campuran dan terapan, biologi sebagai produk dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah biokimia. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua adalah biofisika. Biofisika adalah cabang ilmu yang menerapkan prinsip, pendekatan, dan masalah biologi. Yang ketiga adalah bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem atau proses produksi. Yang terakhir adalah paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masa lampau. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang nilai biologi. Nilai biologi yang pertama yaitu biokimia, biologi molekuler, dan genetika. Itu mempunyai nilai dan manfaat dalam bidang pertanian, di mana dapat membantu kebutuhan tanaman agar mendapatkan kualitas yang unggul, banyak, dan cepat. Yang kedua itu sitologi. Sitologi mempunyai nilai dalam bidang kedokteran. Sitologi dalam bidang kedokteran ini dapat membantu penanggulangan penyakit kanker. Yang ketiga, histologi. Histologi mempunyai nilai dalam bidang kesehatan. Histologi dalam bidang kesehatan ini dapat membantu untuk menanggulangi berbagai penyakit yang terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan.
Yang keempat adalah anatomi dan fisiologi. Anatomi dan fisiologi ini mempunyai nilai dalam bidang kedokteran juga, yaitu membantu untuk menanggulangi penyakit yang menyerang organ tubuh pada manusia. Yang terakhir, biologi perkembangan, yang mempunyai nilai dalam perkembangan. Biologi perkembangan ini membantu untuk menanggulangi kelainan yang terjadi pada perkembangan embrio. Baik, lanjut. Nilai biologi dalam bidang pertanian ada 3. Yang pertama itu untuk meningkatkan produksi pertanian melalui teknologi. Yang kedua, ditemukannya produk tanaman budidaya dengan banyak keunggulan. Yang ketiga, perbanyakan tanaman budidaya dengan cepat. Dalam bidang industri ada 2, yaitu pembuatan produk nata de coco, kecap, yogurt, tempe, keju, dan minuman, serta pembuatan obat-obatan. Nilai biologi dalam bidang kedokteran ada 4, yaitu yang pertama transplasi atau pencakokan organ. Yang kedua penemuan vaksin, yang ketiga teknik bayi tabung, dan yang terakhir itu adalah antibiotik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Selamat pagi, terima kasih.